Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat portal energi atau kasus dominan. Di sini bukanlah pilih kartu, jadi kemungkinan tidak resonate-nya itu akan sangat besar untuk diri Anda. Jadi bila mana jika ditemukan readingan saya ini sudah terasa tidak sesuai seperti kasus yang kamu alami, berarti pembahasan saya ini bukanlah ditujukan untuk diri kamu lagi, melainkan ditujukan untuk orang lain ya. Mohon tidak perlu baperan, apalagi sampai ngomel-ngomel, marah-marah di kolom komentar, sementara readingan juga belum tentu ditujukan untuk diri kamu juga. Bayangin aja ya, ribuan orang yang nonton video saya ini, tidak mungkin mereka semuanya itu memiliki nasib ataupun kasus yang sama. Pasti ada orang yang beda-beda, oke? Mau lebih akurat atau lebih resonate ke energi kamu sendiri aja, ya saran saya lakukanlah persona reading dengan diri saya. Kenapa? Karena di dalam persona reading itu butuh foto kamu yang jelas, nama lengkap, zodiak, umur ya, supaya bisa difokuskan ke energi kamu satu orang si penanya itu aja. Oke, kalau misalnya di persona reading itu kan memang adalah layanan berbayar ya, karena sangat menguras energi dan tenaga banget. Apalagi orang yang mencari saya kan, udah pasti mereka tersebut memiliki masalah ya. Kalau tidak punya masalah, buat apa juga mereka mencari diri saya kan? Oke. Dan kalau misalnya di general reading ya, energinya itu kadang-kadang bisa random. Maksud dari random itu apa ya? Di menit tertentu terasa relate, resonate untuk diri kamu ya, tapi di menit berikutnya kok terasa kayak lari gitu kan? Nggak relate lagi, nggak resonate lagi. Ya, berarti yang di menit berikutnya itu adalah energi orang lain ya. Mohon yang dewasa dikit. Karena prinsip dan cara kerja dari general reading itu adalah dengan tarikan energi yang kolektif, energi yang banyak ya, ragam-ragam kasusnya tersebut, variatif, sangat bervariasi banget ya. Oke, jadi kalau misalnya tidak resonate pun itu hal yang lumrah banget lah ya. Dan readingan saya ini bisa bersifat ya, vice versa, kebolak-balik, move and flow. Sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu. Apa yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Dan readingan juga bisa bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak ada batasan waktunya. Kapanpun kamu menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa. Mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh. Sedangkan genderless itu adalah unisex, tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, siapapun kamu boleh ikut readingan saya ini. Tema yang akan kita angkat kali ini ya, seperti biasa, ini bagaimana ya hubungan dia ya dengan si selingkuhannya tersebut, hubungan dia dengan si pelakor atau si pebinor, dengan si orang ketiga ya. Oke. Orang ini telah meninggalkan diri kamu demi si orang ketiganya tersebut. Dan sekarang kita cek dulu ya. Untuk menghemat durasi waktu, saya akan langsung masuk ke pokok permasalahan. Nanti kronologisnya baru akan saya sampaikan di penghujung readingan. Oke. Ace of Swords. Kayaknya ada komunikasi yang agak dikit pedas ya, saya lihat ya. Ada komunikasi yang ibaratnya kayak ngegas gitu ya. Karena Ace of Swords ini kan simbol dari komunikasi yang terang-terangan, yang belak-belakan. Memang hubungan mereka itu jujur, terbuka kan? Apa adanya, jujur terbuka ya. Tapi jujur terbukanya itu kayak berupa pedang ya, kasar. Memiliki komunikasi yang mungkin aja agak kasar gitu kan, agak ngegas gitu, saling sindir menyindir, oke, saling senggol menyenggol, nah kayak gitulah ya contohnya ya. Ace of Swords ini adalah simbol perwakilan dari zodiak Libra, Aquarius dan Gemini ya. Saya disclaimer dulu, jika saya menyebutkan zodiak, maka belum tentu orangnya itu benar-benar berzodiak Libra, Aquarius dan Gemini, oke. Zodiak yang saya sebutkan ini hanyalah simbol dari si kartu satu pedang ini aja, bukan orangnya ya. Sejatinya readingan saya ini memang ditujukan untuk 12 zodiak sekaligus juga. Jadi kalau misalnya zodiak tidak disebutkan, itu juga enggak apa-apa juga ya. Oke. Two of Pentacles ya. Berat sebelah hubungan mereka itu oleng-oleng. Sekarang saya udah ngerti ya. Salah seorang sedang memiliki masalah keuangan, tapi salah seorang lagi nggak mau tahu keadaannya itu kayak gimana, asik minta-minta duit terus ya.
Oke, entah mantan pasangan kamu ini kan keuangannya itu mungkin aja sedang seret ya, tapi si orang ketiga, si pelakor ataupun si pebinornya itu kayak nggak mau ngerti. Asik kayak memaki-maki dia aja, apa-apaan sih kamu ini kan, udah kerja tapi uang pun nggak ada, kayak gimana ya. Saya bisa hidup dengan kamu karena di sini kan 2 koin kan, kayak oleng-oleng ya. Oke. Seseorang memang posisinya itu kan sedang keadaan keuangan sedang memiliki masalah, tapi seseorang lagi ya cuma taunya enjoy aja ya. 2 Pentacles ya, seseorang itu hanya taunya enaknya aja, happy-nya aja dengan cara minta-minta duit. Kalau nggak minta-minta duit ya sosot marah-marah, keluar kata-kata makian. Nah kayak gitu. Energi bisa siapa aja ya, bisa si orang ketiganya, bisa si mantan kamunya tersebut. Ini ada zodiak Capricorn ada di sini. Oke, kemudian iya, seseorang kayak mengurut-ngurut dada di sini lah ya. Entah si orang ketiganya ini kan kayak ngurut-ngurut dada kan, menghadapi pasangan kamu yang ibaratnya mantan pasangan kamu yang ibaratnya keadaan keuangan juga sedang seret gitu kan. Oke, hubungan mereka itu banyak masalah karena strength ini kan, kesabaran mereka itu kayak sedang diuji ya oleh alam semesta. Sedangkan mantan pasangan kamu ini ya, dia juga mengurut-ngurut dada juga ini ya, si orang ketiganya, si pelakor ataupun si pebinornya tersebut ya, kok kayaknya nggak ada pengertian sama sekali, cuma tahu ya dirinya itu enak aja, nggak mau tahu keadaan keuangan aku ini apa, cuma taunya minta-minta. Kalau aku sedang sulit ya, langsung dimarah-marahin, dimaki-maki oleh diri dia tersebut. Aduh, sabar. Nah, kayak gitu. Sedangkan si orang ketiganya, aduh, sabar. Ini orang ya, pasangan aku ini kan, semenjak bersama dengan diriku ya, kok kayaknya ya, kok pelit amat, nggak ada duitnya kayak gini kan. Nah, banyak masalah ya di dalam hubungan mereka yang ibaratnya kayak menguji kesabaran mereka tersebut. Makanya di tengah ujian seperti ini kerap kali kata-kata pedas yang sering muncul kayak maki-makian. Nah di sini ya saling marah-marahan saya lihat ya. Naik osut kesatria yang membawa pedang kan, siap menerjang ya. Oke. Dua-duanya sama-sama saling menyerang satu sama lain kayak kucing dan tikus atau kucing dan anjing gitulah ya. Kayak gitulah contoh-contohnya. Lu serang gue serang lu senggol gue juga senggolin lu juga. Karena dari tadi sword ya, senggolannya itu berupa dengan kata-kata yang pedas kayak gitu. Nah, saling marah-marahan saya lihat. Masalahnya itu karena satu aja, karena uang, duit ya. Oke. Karena masalah duit aja kan bisa berantem ya. Banyak sekali drama ya. Oke, entah drama India atau drama Korea kan, drama Cina juga, semuanya ada di sini ya. Oke, sama-sama saling menyerang satu sama lain, kayak nggak mau kalah, adu mekanik gitulah ya. Oke, pasangan kamu ini kayak menyalahkan si orang ketiga si selingkuhan ya, menyalahkan si pasangan kamu juga. Ini ada zodiak Gemini, strength tadi ada zodiak Leo ya. Kemudian saya akan tarik lagi Wheel of Fortune ya. Ini hubungan mereka ini kan kayaknya sedang berada di dalam masa-masa apes ya saya lihat ya. Masa-masa ibaratnya ya naas gitulah. Oke. Segala-galanya yang ada di dalam hubungan mereka tersebut kok kayaknya nggak beruntung kayak gitu. Kadang-kadang ya hubungan mereka itu kan cuma bisa berpasrah aja terhadap keadaan yang penuh dengan drama, yang penuh dengan aksi serang-serangan. Tapi ya tetap bertahan di dalam kepasrahan kayak gitu. Kayak mau tidak mau menerima ya situasi dan kondisi baik atau buruk dengan apa adanya, karena ini takdir ya, takdir. Memang harus terjadi kepada merekanya tersebut ya. Ini ada Sagittarius dan Pisces ada di sini. Oke. Kemudian kita akan tarik lagi kartu berikutnya.
Ada kartu apa lagi yang nongol keluar ya? Wah, energi mereka itu kok tiba-tiba jadi berat ya sekarang ya. Sebentar ya. Nah, ini satu. Ya, ini salah seorang kerjanya itu kan minta-minta duit terus. Saya lihat ya. Entah pasangan kamu ini yang kerja keras, tapi kerjanya itu kan sedang kayak redup. Karir pasangan itu sedang redup, tapi ya orang ketiganya itu kan asik kayak menjulurkan tangan, minta-minta duit aja. Seseorang ya asik menjadi ATM berjalan, tapi seseorang ya asik menjadi benalu, tukang minta-minta uang tersebut, kayak gitu ya. Ini hubungan mereka itu kayak hubungan transaksi ya, saya lihat ya. Kayak hubungan transaksi jual beli kan, oke? Karena Six of Pentacles ini kan orang yang ibaratnya satu orang kasih duit, satu orang lagi tukang minta-minta. Saya lihat bukan cuma si orang ketiganya ini yang suka minta-minta duit kepada mantan pasangan kamunya tersebut, tapi keluarganya juga ya, saudaranya itu juga suka minta-minta duit juga kepada mantan pasangan kamu ini. Jadi mantan pasangan kamu ini kayak keuangannya itu jadi oleng-oleng dibobok ya oleh si orang ketiga beserta keluarganya tersebut. Contoh-contohnya kurang lebih kayak gitulah ya. Oke. Keuangan mereka itu entah mantan pasangan kamu atau orang ketiganya itu kayak terbagi-bagi loh. Saya lihat ya. Entah mesti dikasih kepada selingkuhannya atau ya sekaligus juga dikasih kepada keluarganya kan. Keluarga selingkuhannya juga. Kalau mantan kamu ini seorang cowok ya, mungkin aja dia sedang berada di dalam posisi yang sulit dalam materi dan keuangan karena membiayain ya si orang ketiga, si selingkuhannya sekaligus menanggung keluarga dia juga. Tapi kalau misalnya ya mantan kamu ini seorang cewek ya, berarti cewek kamu ini tukang minta-minta duit kepada si orang ketiganya tersebut, dan orang ketiganya itu kayak keteteran kayak gitu si pebinornya. Ini ada zodiak Taurus ada di sini. Kemudian kita akan lihat lagi Four of Swords, capek ya. Ini udah nampak sangat jelas kartu yang nongol ya. Bukan saya yang ambil sendiri, tapi yang nongol keluar kartunya. Hubungan mereka itu sangat melelahkan banget saya lihat ya. Oke, di samping materi, apa-apapun tidak mau diketahui oleh si orang ketiganya lagi. Orang ketiganya itu cuma taunya uang, dan uang aja. Apa pasangan kamu ini yang cuma tahu uang, dan uang aja. Kalau ada uang ya udah baik-baik kayak gitu, happy-happy hubungan mereka. Kalau tidak ada duit, wah masalah pun datang, drama pun datang kayak gitu, marah-marahan, serang-serangan ya. Yang benar pun jadi salah kan, nah kayak gitu kan. Yang salah langsung dihakimin. Waduh, ujung-ujungnya ini hubungan mereka ini capek untuk dijalani. Pantesan di sini udah ada kartu timpang sebelah, oleng-oleng kayak gitu ya. Dua-dua belah pihak udah merasakan hal yang sama, baik si selingkuhannya maupun mantan pasangan kamu ini juga udah merasakan kecapean menjalani hubungan ini. Kerjanya ya kayak membiayain terus, sedangkan si orang ketiganya itu nggak mau tahu apa-apa ya, cuek aja kan, makan tidur gitu aja kan. Oke, minta duit buat belanja, buat bersolek, manipulatif. Ini ada zodiak Libra ada di sini. Kemudian Seven of Swords ya. Hubungan mereka itu kan memang adalah hubungan yang manipulatif rupanya ya. Hubungan tanpa izin, tanpa restu. Saya lihat di sini pantesan ya, takdir juga menakdirkan suatu kepahitan di dalam hubungan mereka tersebut. Seven of Swords ibaratnya ya, salah seorang di sini cuman pakai topeng aja. Entah mantan pasangan kamu ini atau si orang ketiga, si selingkuhannya itu pakai topeng. Saya lihat kalau misalnya mantan kamu ini pakai topeng, mungkin aja dia cuma ingin ya tubuhnya si selingkuhannya tersebut. Sedangkan si selingkuhannya itu kan cuma ingin pakai topeng, menginginkan uang ya dari si mantan kamunya ini.
Makanya tadi saya udah bilang ya, transaksi jual beli ini kartunya itu nyambung banget loh, saya lihat loh ya. Dan di dalam hubungan mereka itu juga penuh dengan drama karena banyak sekali aksi manipulatif perselingkuhan, aksi kecurangan yang terjadi di dalam hubungan mereka tersebut ya. Ini ada zodiak Aquarius ada di sini. Kemudian saya akan tarik lagi kartu berikutnya. Di sini ada kartu apa lagi? Berat-berat kali ini yang ketariknya itu berat banget ya. Ya, berdasarkan angkuh dan ego mereka menjalani hubungan ini. Entah kalau mantan kamu ini cowok ya, mungkin aja ya. Mantan kamu ini kan cuma ya memilih si selingkuhannya itu karena hasrat ya, nafsu, oke? Hasrat dan nafsu untuk mendapatkan badan si selingkuhannya, si pelakor tersebut kayak atau kayak gimana. Dan si pelakornya itu juga orang yang sombong juga ya, saya lihat ya. Sok glamor. Hidup mereka itu kan suka pamer-pamer saat sedang punya duit ya. Wah, pamer-pamer gaya hidup ya di hadapan orang-orang. Menyombongkan diri di hadapan orang-orang. Tapi sekarang ya, lihatlah apa yang terjadi. Setelah banyak manipulasi, isu manipulasi ya, atau masalah keuangan yang terjadi di dalam hubungan mereka, apa yang mereka akan sombongin lagi, saya lihat ya. Oke, mereka menutupi seolah-olah hubungan mereka itu baik-baik aja di hadapan masyarakat, gandeng-gandengan tangan, tapi udah sampai ke rumah, tangannya itu, nah kayak gitu kan. Oke, lu, gue, nah kayak gitu kan. Di hadapan orang, pakai topeng, sok mesra, sok harmonis di hadapan orang-orang. Ternyata Seven of Swords dan King of Wands ya, di hadapan orang pura-pura mesra ya, merekanya tersebut ya, pura-pura romantis, oke? Tapi udah di belakang orang, buang tangan ya, lepas tangan langsung. Ini ada zodiak Leo ada di sini ya. Saya lihat ini mantan pasangan kamu ini kok demen banget ya kepada si orang ketiganya tersebut. Nafsu banget dia itu kepada si orang ketiga kayak gitu ya. Dan si orang ketiganya itu kan juga nafsu juga ya kepada mantan pasangan kamu ini dalam bentuk materi dan keuangan kayak gitu ya. Karena orang ketiganya itu mungkin aja tipe-tipe orang yang suka pamer-pamer barang branded kayak atau apa. Jadi dia ibaratnya kayak ya memperalat pasangan kamu ini jadi ATM berjalan kayak gitu. Dan pasangan kamu ini kan mau diperalat karena apa? Dia menginginkan tubuhnya si orang ketiganya tersebut. Cepat atau lambat lah, ini pada akhirnya ya, cepat atau lambat hubungan mereka ini kan pasti bakalan putus. Salah satu pasti akan meninggalkan pasangannya tersebut. Entah cepat atau lambat, entah mantan pasangan kamu ini kan pasti bakalan ya meninggalkan si orang ketiganya tersebut, atau orang ketiganya ini cepat atau lambat pasti akan meninggalkan mantan pasangan kamu ini. Kenapa? Eight of Cups, ini orang yang membalikkan muka. Karena hubungan mereka itu udah banyak kali drama, banyak banget ya persoalan. Oke, terutama datang dari masalah duit. Seseorang di sini, Wheel of Fortune, suka mencari keuntungan bagi diri dianya seorang diri aja, suka cari enak ya. Seseorang merasa kayak dirugikan terus ya, digerogotin terus. Oke, ini ada kartu zodiak Pisces ada di sini. Dan sekarang ya saya akan lihat ya kronologis antara kamu dengan mantan pasangan kamu ini ya. Oke. Saya lihat ya, ini orang ketiganya ini orang yang benar-benar nggak tahu malu banget karena strength dan ada Knight of Swords. Ini orang ketiga secara udah terang-terangan ya, udah berani merebut pasangan kamunya tersebut. Biasanya orang ketiga, pelakor ataupun si pebinor kalau mendekati pasangan seseorang itu kan dengan cara ngendap-ngendap kayak gitu kan. Tapi ini orang ketiganya itu ya berani banget. Oke, Knight of Swords, tipe-tipe orang yang berani banget, nggak tahu malu lagi. Datang ya langsung merayu pasangan kamunya tersebut. Oke. Mungkin aja kemarin tersebut ya, hubungan antara kamu dengan pasangan kamu ini kan sempat mendingin ya, ada komunikasi yang agak mendingin kan. Oke, dan orang ketiganya itu melihat situasi dan keadaan hubungan kamu dengan pasangan kamu itu sedang agak sedikit chaos, sedang memiliki masalah ya, langsung
dijadikan kesempatan oleh si orang ketiganya dengan terang-terangan merayu, menggoda pasangan kamunya tersebut. Ini orang ketiganya ini ya, tipe-tipe orang yang tidak tahu malu banget loh saya lihat ya. Karena orang ketiganya ini kan ibaratnya dia itu mendekati pasangan kamu ini kan sedang dalam keadaan membutuhkan duit. Oke? Jadi ibaratnya orang ketiganya ini kayak King of Wands lah ya. Kayak jual diri, menjual tubuhnya itu kepada pasangan kamunya tersebut. Lu mau beli nggak jasa gue gitu kan? Oke. Untuk menarik perhatian pasangan kamu ini, dia terus menggoda pasangan kamunya tersebut ya. Bahkan terang-terangan ya, dia itu bisa mengajak pasangan kamu ini kencan di belakang kamu ini. Ini orang ketiganya ini orang yang tipe-tipe orangnya itu muka tembok ya, karena Four of Swords, tipe-tipe orangnya itu cuek. Mau nama baik dia itu udah rusak atau kayak gimana pun, masa bodoh dianya tersebut, nggak peduli ya. Dan akhirnya memang pasangan kamu ini meninggalkan diri kamu karena tergoda oleh fisiknya ya, si orang ketiganya tersebut. Dan pasangan kamu ini kan kerap kali melakukan aksi manipulatif di belakang kamunya tersebut dengan si orang ketiganya ini. Dan orang ketiganya ini memanfaatkan hubungan ini kan untuk mendapatkan uang dari pasangan kamunya ini dan tidak peduli, tidak dengan cara yang tidak tahu malu lagi. Oke, muka tembok ya. Ini orang ketiganya ini benar-benar tipe-tipe orang yang nggak tahu malu ya, saya lihat ya. Kalau yang terbaca di sini, ini masih hubungan mantan pasangan kamu dengan si orang ketiganya ya. Nanti di video berikutnya kita akan melihat ya, bagaimana nasib keadaan hidup si orang ketiganya saat ini ya. Oke, ini hanyalah gambaran hubungan aja ya. Kita akan tarik saran pesan untuk diri kamu lah ya. Ya, kecewa sih boleh kecewa. Beberapa orang sampai sekarang kamu masih merasa kecewa banget ya. Entah dengan mantan pasangan kamu ini atau dengan si orang ketiganya tersebut. Tapi saran pesan di sini ya, kamu disuruh ya jangan melihat ke belakang lagi dong, kayak gitu. Ngerti ya? Kecewa sih boleh ya. Kalau kamu mau kecewa, jangan dibawa ngebatin terus kayak gitu. Kalau kamu mau kecewa, jangan dibawa dengan cara kayak meratapin terus. Jangan menyiksa diri kamu dengan kesedihan lah, ibaratnya kayak gitulah ya. Five of Cups ya. Jangan menyiksa diri kamu dengan kesedihan, kekecewaan, rasa sakit hati yang tiada berkesudahan. Karena apa ya? Nggak ada gunanya. Toh mereka ini juga tidak akan mengubah situasi dan keadaan juga. Kamu juga yang rugi. Apakah kamu ini mau rugi? Pasti enggak kan? Oke? Tunjukkan dong kepada mereka ya, kalau kamu ini fine-fine aja, baik-baik aja. Kalau Five of Cups di sini ya, masih ada harapan untuk diri kamu ya, bertemu dengan orang baru yang jauh lebih menyayangi diri kamu lagi. Nggak perlu kecewa kayak gitu. Patah satu tumbuh 1000 kayak gitu kan. Oke. Dunia ini bukan cuma milik kamu dan mantan kamu aja, tapi jodoh kita selaku manusia ya banyak ya, bertebaran di muka bumi ini ya. Ini ada zodiak Scorpio ada di sini. The Fool. Bebaskan diri kamu, survive ya. Oke. Kamu bisa lolos, kamu bisa survive. Kamu bisa bahagia lagi kembali. Tapi dengan cara kesedihan kamu, luka yang ngebatin di dalam diri kamunya ini mesti kamu bebaskan ya. Buang jauh-jauh. Kenapa? Dengan mempertahankan luka yang ngebatin di dalam diri kamunya tersebut, ini adalah tindakan kecerobohan yang kamu lakukan di dalam hidup kamunya tersebut. Buat apa? Kayak gitu. Sayangi diri kamu lah ya. Kamu berhak untuk bahagia, the Fool. Oke? Dan di kartu ini dikatakan dengan cara kamu bebas, move on, tanpa memiliki pasangan, hidup kamu ini jauh lebih bahagia lagi. Daripada punya pasangan yang mudah tergoda, mudah kepincut dengan godaan orang lain, iman yang tidak kuat. Lebih baik kamu disuruh ya, the Fool. Mulailah lembaran baru ya, mumpung ini udah tahun baru kan, mulailah lembaran baru di dalam kehidupan kamunya tersebut karena kamu layak untuk bahagia. Lembaran baru itu kayak gimana? Ya bebaskan diri kamu dari si mantan kamu dan energi si orang ketiganya ini. Jangan dipertahankan, ini 5 cups ini lagi. Kesedihan, kekecewaan, luka yang mendalam ya. Oke. Udah berlalu, buang jauh-jauh kayak gitu. Ini ada Aquarius dan Gemini ada di sini.
Kemudian Seven of Cups. Sebenarnya kamu banyak orang yang deketin loh. Ya, Seven of Cups ya. Banyak orang yang suka kepada diri kamunya tersebut, tapi tak ada satu orang pun yang mau kamu pilih. Kenapa ya? Karena di dalam hati kamu ini masih ngebatin, masih menyimpan luka-luka ya. Makanya kamu ini kayak orang kebingungan. Dan Cups ini ibaratnya lawan jenis. Banyak sekali lawan jenis yang suka kepada diri kamu, tapi tak ada satupun dari mereka tersebut yang kamu pilih. Kenapa? Luka masih kamu pertahankan sekarang. Aduh, betapa nggak berartinya hidup kita ya oleh perbuatan kita sendiri. Padahal kamu ini udah bisa bahagia loh, saya lihat. Dan kamu udah disuruh ya, banyaknya orang yang mendekati diri kamu. Pilih salah satu dari merekanya tersebut untuk memulai lembaran baru dengan merekanya itu. Mungkin aja ya kamu ini bakalan bahagia. Bisa jadi kayak gitu ya. Ini ada zodiak Scorpio ada di sini. Kemudian kita akan tarik lagi ya. Di sini ada kartu Five of Wands. Masih perang batin ya kamu ya. Berkecamuk perang batin. Beberapa orang kamu masih belum mengikhlaskan perbuatan si pelakor ataupun si mantan kamu tersebut. Masih ingin cari gara-gara, masih ingin membuat keributan dengan merekanya tersebut. Kayak ingin membuat perhitungan, kayak menuntut balas untuk kepada merekanya ini. Buat apa kayak gitu? Hiduplah dengan damai. Ingat tahun baru ya, kalau kita warnai dengan dengan kericuhan, dengan keributan ya, dengan aksi berantem karena masih ada perang batin yang berkecamuk ya, yang bergejolak di dalam diri kamunya tersebut. Kayak masih nggak rela kan, oke? Kecewa, nggak rela atau kayak gimana kan, ingin kayak meminta pertanggungjawaban, ingin membuat perhitungan kepada orang tersebut. Nanti ujung-ujungnya kalau saling berantem, gebuk-gebukan kayak tawuran kayak gitu ya, siapa yang rugi? Orang ketiganya rugi, mantan kamu ini rugi? Enggak, kamunya yang rugi sendiri karena kamu yang cari masalah. Kerugian hanya akan kamu dapatkan ujung-ujungnya. Oke, makanya Five of Wands ya, lebih baik ya, energy power. Kamu ini orang yang punya power. Memang kartu Five of Wands di sini, alangkah baiknya kamu menggunakan kekuatan kamu tersebut untuk memperjuangkan hidup kamu. Itu jauh lebih worth it daripada menggunakan kekuatan kamu ini untuk membuat perhitungan, membuat orang yang menyakiti kamu jadi sakit. Nah, balas dendam kayak marah kayak atau kayak gimana, itu nggak ada gunanya sama sekali. Makanya The Fool ya, itu hanyalah tindakan kebodohan yang ujung-ujungnya ya kamu rugi juga, nggak mendapatkan apa-apa. Lebih baik ya, power kamu, kekuatan kamu gunakan untuk meraih angan-angan masa depan, impian kamunya tersebut. Ini ada zodiak Leo ada di sini ya. Oke. Kemudian kita akan tarik lagi kartunya. Di sini ada kartu of Swords. Ya, jawabannya dari kartu ini ya, beberapa orang dari diri kamu, mungkin aja kamu masih belum move on ya dari mantan pasangan kamunya tersebut ya. Of Swords, seseorang yang masih terkunci kan. Terkunci dalam apa? Terkunci dalam energi ya, masih belum move on dari pasangan kamunya ini. Pantesan kamu ini tampak kecewa, sedih, ngebatin, bingung ya, konflik batin, tidak terima ya keadaan kayak gini karena kamu masih belum move on. Oke. Tapi beberapa orang ya, terlihat dari kartu of Swords, kejadian ini udah membuat kamu ini trauma. Oke. Trauma, tidak berani membuka hati lagi, padahal banyak orang yang suka kepada diri kamu tersebut. Jadi kamu disuruh keluarlah dari zona nyaman kamu ini. Kalau misalnya kamu memiliki energi trauma ya, mau tidak mau, kamu mesti melawan setan trauma yang ada dalam diri kamu tersebut. Bukan orang lain yang memerangi setan tersebut, tapi kamulah yang mesti memerangi ya setan trauma itu. Ini ada zodiak Gemini ya. Tapi kalau kamu masih ya, kamu disuruh, bagi kamu yang masih dendam, belum ikhlas ya, segeralah melepaskan diri keluar dari rasa dendam. Ini pedang-pedang ini yang mengunci kamu ya, adalah rasa sakit hati, kecewa, dendam kan. Keluarlah dari rasa sakit hati, kecewanya tersebut, bebaskan diri kamu. Kamu berhak untuk bahagia ya. Jangan menyiksa diri kamu ini dengan mata yang tertutup, badan yang terikat. Hidup kamu ini bakalan tidak ada perkembangan sama sekali kalau udah kayak gitu.
Ya, hoki pun enggan datang kepada diri kamu kalau udah kayak gitu. Keberuntungan pun nggak sudi menghampiri diri kamu. Ini ada, sekarang kita akan tarik ya, inisial dari si mereka ya, mantan kamu ataupun si orang ketiga ya. Bisa jadi datang dari nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat tempat tinggal, saudara sepupu, keluarga, orang tua, pekerjaan, plat mobil, plat motor dari si mantan kamu ataupun si orang ketiga, atau nama panggilan mereka atau nama kamu sendiri yang ketarik di sini, atau huruf yang ada di inisial ini ada terkandung di dalam mereka. Ini ada I, M, W, E, A, D, B, sorry ya, B, U, S, R, V ya. Oke, ini aja pembahasan kita kali ini ya. Terima kasih banyak bagi diri Anda semuanya yang telah studi kiranya mendukung dan mensupport channel saya ini dengan cara klik subscribe, meninggalkan komentar yang positif ya, supaya channel saya ini bisa makin berkembang ya, dan sudah melakukan persona reading dengan diri saya. Doa saya yang terbaik untuk diri kamu dan telah memberikan apresiasi super thanks kepada diri saya juga ya. Doa saya selalu menyertai diri Anda juga. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.